ya nak. Kita masuk mata pelajaran teknologi perkantoran masih dibawakan oleh Mem Trilolanika Brukaro. Untuk pengetahuan kita diharapkan dapat menerapkan pengoperasian aplikasi pengolahan angka, dan untuk keterampilannya kita dapat mengoperasikan aplikasi pengolahan angka. Oke, yang pertama, pengenalan Microsoft Excel. Microsoft Excel ialah Microsoft atau aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka atau spreadsheet. Di sini manfaatnya yang pertama untuk mempermudah menganalisis data, yang kedua mempermudah membuat suatu rumus, yang ketiga untuk mempermudah menganalisis kesalahan rumus, yang keempat mempermudah memilah-milah data, dan yang terakhir untuk mengurutkan data. Kemudian kita akan mengoperasikan Microsoft Excel. Cara mengoperasikan Microsoft Excel adalah dengan membuka Microsoft Excel dan memilih blank worksheet. Kemudian akan tampil workbook atau lembar kerja. Di sini kita bisa menulis banyak data yang berbeda dalam lembar-lembaran yang disebut dengan worksheet atau sheet. Untuk lembar pertama biasanya akan nampak sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Worksheet atau sheet adalah sejumlah halaman yang ada di setiap workbook atau lembar kerja Excel. Biasanya saat kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kita memerlukan beberapa sheet. Jadi terkadang nama sheet tersebut harus kita ganti. Untuk menambahnya, kita memilih New Sheet atau mengklik tanda tambah. Dan untuk mendelete-nya, kita klik kanan kemudian pilih delete. Untuk mengganti namanya, kita tinggal mengklik 2, kemudian kita ketik nama yang kita inginkan. Atau bisa juga dengan klik kanan lalu pilih rename. Jadi nama sheet harus disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Yang ditunjukkan oleh tanda panah yang paling atas itu adalah menu bar. Menu bar itu adalah baris menu yang ada di Microsoft Excel. Jadi biasanya menu bar di Microsoft Excel ada Home, Insert, Text Layout, Formula, Data, Review, View, dan lain-lainnya. Jadi misalnya kita buka untuk menu bar kita yang File. Pada menu bar File terdiri atas bermacam toolbar. Apa itu toolbar? Toolbar ada berisikan shortcut dari menu bar. Jadi untuk satu buah menu bar terdiri atas bermacam-macam toolbar. Jadi ini contoh yang File. Jadi kalau Mem klik yang Home juga terdiri atas bermacam-macam toolbar. Jadi untuk Home sendiri di sini banyak ya toolbarnya ya. Nah, jadi kalian perhatikan untuk Insert. Nah, Insert juga terdiri atas bermacam-macam toolbar. Jadi menu bar Insert, toolbarnya ada banyak. Begitu juga untuk seterusnya sampai yang terakhir. Bisa dibedakan ya yang mana menu bar, yang mana toolbar. Jadi satu file Microsoft Excel biasanya terdiri minimal dari 3 sheet. Oke. Kita akan membuat lembar kerja baru. Kita akan memilih New untuk mengeprint, kita mengeprint, Save and Send untuk menyimpan, dan seterusnya. Kita kembali ke lembar kerja kita. Di atas adalah menu toolbar seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Dan yang sedang Mem tunjukkan ini adalah workbook atau lembar kerja. Yang A sampai seterusnya itu adalah kolom. Caranya menggesernya menggunakan pointer yang ada di keyboard kalian. Ada pointer atas, bawah, kiri, dan kanan. Nah, di kolomnya ya. Sampai seterusnya. Sedangkan untuk ke bawah seperti sebelumnya sudah kita terangkan, itu adalah baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Cara menggerakkannya adalah dengan pointer ke bawah dan sampai ke atas.
Ini sampai yang ke 1 juta sekian. Ini kolom A baris 1, jadi nama selnya A1. Ini alamat selnya ya. Kemudian kalau saya klik di B baris 1, nama selnya berubah menjadi B1. Kalau saya pindahkan ke bawahnya jadi B2. Sedangkan kalau saya geser seperti ini namanya di blok. Berarti saya memblok dari sel B1 sampai D7. Atau alamat ranknya itu B1 sampai D7. Kita juga akan belajar bagaimana mensalin sel atau mensalin sel. Misalnya selnya saya tulis kopi. Saya ingin menyalinnya di baris 2 dari kolom A2, saya pindahkan dengan perintah copy ke kolom C2 sampai seterusnya. Saya klik lagi paste. Jadi klik copy lalu paste. Kemudian kalau saya tik di A3 copy, saya mau memindahkannya ke bagian C3 sampai I3, lalu saya ketik Ctrl C atau copy, lalu saya pindahkan dengan perintah Ctrl paste atau saya klik paste. Begitu seterusnya ya. Ctrl C secara bersamaan. Kemudian saya pilih kemana mau saya pindahkan dengan menggeblok. Saya pilih lagi Ctrl V. Oke. Nampak ya? Dia tercopy sendiri. Kalau saya mau menarik ke bawah supaya kopi itu berada di dalam kolom I, saya tinggal mengklik kopi lalu saya tarik ke bawah. Hampir sama dengan kopi, mempaste juga sama ya, bedanya perintah yang dipilih. Jadi kalau untuk mempaste, di blok dulu A2 sampai A4, pilih cut untuk memindahkan. Kemana mau dipindahkan, dipilih ke sel mana, kemudian ditekan paste. Jadi yang berubah itu adalah perintah dari copy menjadi cut. Ini untuk memindahkan. Saya ulangi lagi ya. Ini di cut dari B7 sampai B9, saya pindahkan ke D7 sampai D9. Sedangkan untuk menghapus, kita tinggal memblok dia yang mau dihapus, pilih, kemudian ditekan tombol del atau delete menggunakan pointer yang tadi sudah kita pelajari ke atas dan ke bawah. Oke, kita sekarang di sel A3. Kita akan membuat tabel sederhana. Misalnya di A3 kita buat nomor, di B3 kita buat nama siswa. Ini kan nama siswanya melewati kolom, jadi kita geser agar nama siswa tidak menyentuh kolom C. Caranya bagaimana? Kita taruh kursor kita ke atas antara B dan C, lalu kita tarik dia dengan menekan tombol klik atau pointer ke samping sehingga agak lebar ya, lebih lebar B-nya. Kemudian di kolom C3 kita tulis UH atau ulangan harian, di D3 kita tulis nilai praktek ya atau NP. Lalu rata-rata kita tulis di E3. Jadi sudah nampak ya apa-apa saja isi kolomnya. Kemudian untuk barisnya kita buat nomornya berada di A4 untuk nomor 1. Caranya klik lalu ditekan, ditarik ke bawah. Ini caranya untuk membuat nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya secara berurut tanpa harus diketik. Jadi diklik hingga nampak tanda tambahnya 2 ya. Diklik lalu dilepas. Nah, sudah muncul dia 1 sampai 7. Lalu nama siswanya kita isi Ade, Rio, Yunus, Budi, Hilmi, Yudi, dan Zulri.
Untuk ulangan hariannya kita isi nilainya secara acak 80, 70, 60, 50, 80, 80, dan 90. Nilai prakteknya 70, 80, 80, 75, 80, 90, dan 90. Bagaimana cara mengisi rata-rata? Kita tekan dulu sama dengan rata-rata, itu kan biasanya ulangan harian ditambah nilai praktek dibagi 2. Jadi caranya ulangan harian kan berada untuk si AD ada di C4. Jadi ulangan harian AD, kita fokus ke AD ya. C4 sama dengan buka kurung C4 nilai ulangan harian AD ditambah D4 nilai prakteknya si AD. Jadi C4 ditambah D4 tutup kurung baru dibagi 2, baru enter, keluarlah 75. Bagaimana caranya supaya ini nilainya otomatis muncul untuk sampai Zuri? Caranya klik dulu 75, lalu di drag atau ditarik ke bawah, lalu kita bungkus atau berikan tabel, kotak tabel. Pilih border yang di atas, tanda border, lalu all border, sehingga nampaklah garis-garis untuk kotak tabel. Buat nomornya di tengah dengan pilih center, kemudian untuk nilainya juga di tengah, center yang di atas ya, tanda setengah. Nama dari tabelnya adalah daftar nilai akuntansi, di bawahnya kelas 10 akuntansi 4. Ini namanya. Supaya dia rapi di tengah, di blok dari A1 sampai E1, lalu ditekan merger and center. Begitu juga untuk kelas 10 akuntansi 4, dari A2 sampai E2 lalu merger and center, sehingga di tengah ya anakku ya. Oke, tabel kita sudah selesai. Gampang bukan? Caranya lalu kita save dulu, klik file, save as karena belum pernah disimpan. Buat nama file kita tabel 1 atau latihan 1 boleh, latihan tabel 1. Kemudian kita pilih di mana kita mau nyimpan, kita pilih ya di dokumen ya, dokumen di drive C, lalu tekan save. Otomatis nama file kita tadi atau lembar kerja kita berubah dari book 1 menjadi latihan tabel 1. Lalu ditekan close untuk keluar. Nah, sudah menghilang ya. Jadi kalau kita mau mencari lagi, kita pilih file, open untuk membuka. Kemudian pilih dia di mana tadi, di local disk atau drive C, dokumen, cari ke bawah, namanya tadi adalah laporan tabel 1, klik open sehingga terbuka. Oke, kita sudah bisa membuka file yang tadi. Sekarang kita keluar dari Excel, kita pilih file, lalu exit. Rumus matematika yang ada di dalam Microsoft Excel. Jadi rumus matematika yang ada di Microsoft Excel ada beberapa. Beberapa fungsi dasar Microsoft Excel yang ada rumusnya adalah untuk menjumlah, menghitung banyak, rata-rata, nilai tertinggi dan terendah. Misalnya untuk penjumlahan, kita bisa menggunakan tanda tambah untuk menambahkan sel B3 yang isinya 20 ditambahkan dengan C3 yang isinya 5, lalu di enter. Oke, yang hasilnya keluar 25. Untuk menyalin format, letakkan kursor di pojok kanan bawah sel hingga berubah menjadi tanda plus hitam, lalu di drag untuk tarik ke bawah. Lalu kita akan belajar untuk pengurangan. Contohnya dengan mengurang sel B3 dikurang C3. B3 yang isinya 20 dikurang tanda kurang, lalu C3 yang isinya 5. Lalu di enter.
Oke, hasilnya adalah 15. Lalu kita tinggal menyalin dengan cara seperti tadi, diletakkan di pojok kanan bawah sel, lalu di drag sampai bawah. Jadi otomatis untuk sel seterusnya yang berada di kolom E akan sama fungsinya atau sama rumusnya. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian. Contohnya mau mengalikan sel B3 yang isinya 20 dengan dikali C3 yang isinya 5. Caranya sama ya, sama dengan klik yang B3 tanda bintang, kemudian klik lagi yang C3, lalu di enter. Maka hasilnya adalah 100. Kemudian tarik lagi dragnya sehingga fungsinya tadi tercopy sampai di bawah di kolom F. Selanjutnya untuk pembagian, caranya hampir sama. Contohnya untuk membagikan sel B3 tadi sama dengan B3, klik yang B3 yang isinya 20, tanda bagi garis miring, kemudian C3 yang isinya 5, kemudian di enterkan. Hasilnya adalah 4 ya. Kemudian ditarik drag lagi ke bawah di pojok kanan bawah sehingga tercopy semua hasil pembagian untuk di kolom G. Jadi gampang ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dengan rumus sum. Jadi caranya adalah rumus sum itu harus ditaruh sama dengan klik kanan untuk rumus, pilih yang sum sama dengan sum atau diketik sama dengan sum. Kemudian buka kurung, apa yang mau dijumlahkan, misalnya dari sel B3 sampai B9, klik B3, tarik ke bawah sampai B9 atau diketik lalu di enter, maka hasilnya adalah 90. Caranya sama ya, di drag ke samping untuk mengisi yang di C10 nya. Untuk banyak data adalah rumus sama dengan count. Caranya sama dengan count, diketik ya, lalu buka kurung, kita mau menjumlahkan banyak data, kita klik dari B3 di drag sampai yang C9, lalu enter, tutup kurung dulu baru enter ya. Kemudian tinggal di drag ke samping supaya tercopy rumusnya di C11. Selanjutnya untuk rata-rata rumusnya adalah sama dengan average. Sama dengan average, buka kurung, apa yang mau dirata-ratakan? Rata-ratanya dari C3, klik C3 lalu di drag sampai ke C9 lalu tutup kurung. Hasilnya keluar 12, sekian lalu di drag ke samping agar tercopy di C12 rumusnya. Selanjutnya untuk nilai tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max atau maksimal. Ketikkan sama dengan max, buka kurung. Kita mau cari nilai maksimal dari C3 sampai C9. Lalu tutup kurung baru enter. Rumusnya di copy ke sampingnya. Selanjutnya yang terakhir kita akan meminimalisir atau mencari nilai minimal dari sel yang kita cari dari tadi ya. Jadi sama dengan min atau minimal, buka kurung, lalu dipilih dari B3, di drag sampai B9, lalu tutup kurung, maka hasilnya 2. Lalu di copy ke samping dengan cara ditarik dragnya ya. Hasilnya adalah 5. Oke, itu adalah rumus paling sederhana atau yang paling gampang dan yang paling sering digunakan di rumus matematika Microsoft Excel. Selanjutnya untuk operasi langsung, kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan rata-rata dengan memasukkan simbol matematika langsung. Misalnya operasi langsung itu sama dengan
40 ditambah 20, ketikkan saja 40 sama dengan 40 ditambah 20, 25, hasilnya adalah 65. Atau misalnya kita mau menambahkan 42 sama dengan 42 ditambah 3 lalu dikalikan dengan 5, tinggal diketikkan saja. Itulah operasi langsung, maksudnya tidak menggunakan rumus tapi langsung mengetikkan perintah apa yang mau kita lakukan. Lalu kalau sudah dimasukkan apa yang mau jumlah, langsung di enter. Hasilnya adalah 57. Jadi gampang ya caranya yang menggunakan rumus. Kalau mau 6 pangkat 2 kan atau 6 kuadrat, caranya adalah dengan sama dengan 6, kemudian tanda kutip atas, siku atas, kemudian 2, maksudnya mengkuadrat 2 kan, lalu di enterkan. Jadi otomatis 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Jadi kalau pangkat 3 pun sama ya, sama dengan 6 kutip atas lalu 3. Jadi kalau 12 pangkat 3, 12 kutip atas, kemudian ketikan 3, maka hasilnya keluar 1728. Lalu untuk 25 angka pangkat 2, caranya sama dengan 25 kutip atas buka kurung setengah. Jadi akar setengahnya itu akar berapa sih 25? Nah, jadi kalau 12 untuk rumus sama dengan 12 ditambah, misalnya saya mau menambahkan 100, lalu saya bagi 2, kemudian saya kalikan lagi dengan 4 ditambah 3. Jadi kalau mau 4 tambah 3 dulu, tinggal meletakkan tanda buka kurung ditambah 3 lalu ditutup kurung. Lalu di enter. Bisa juga kita dengan menambahkan pengurangan setelahnya. Jadi hasilnya akan keluar. Jadi operasi langsung ini paling sederhana untuk dilakukan. Rumus semi absolut dan rumus absolut. Apa itu rumus semi absolut dan absolut akan kita bahas di sini. Jadi untuk pengerjaannya kita akan mulai dari rumus semi absolut. Rumus semi absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris atau kolom. Jadi hanya dipilih satu, depan baris atau di depan kolom. Kita langsung praktekkannya. Jadi di sini Mem ada mencontohkan satu tabel dari daftar persediaan toko buku Dahlia. Di sini ada jumlah barang, ada 1 sampai 5, ada buku, penggaris, pulpen dan pensil beserta harga masing-masing. Jadi kita akan menghitung berapa harga yang harus dibayarkan untuk per jumlah barang. Jadi misalnya saja kita mau mencari nilai untuk kolom B5. Untuk kolom B5 berapa sih harga dari satu buah buku, karena dia berada di baris yang kelima, dengan dikali dengan harga buku kali per item 10.000. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus yang biasa untuk perkalian, kita akan mengalihkan langsung antara dari B4 dikali dengan A5. Biasanya begitu ya. Jadi kita kalikan langsung. Dan contohkan di sini yang biasa kalian lakukan sama dengan kita langsung B4 dikali bintang A5 sama dengan 10.000. Memang keluar hasilnya. Jadi apa gunanya kita menggunakan rumus semi absolut? Jadi kalau rumus semi absolut digunakan untuk mengunci salah satu baris atau kolomnya. Jadi ketika kita copy,
ke bawah agar supaya tidak dikerjakan satu-satu ya. Kita copy ke bawah atau ke samping, tidak muncul pagar karena nominalnya terlalu besar. Jadi agar tidak terjadi yang seperti ini, kita menggunakan rumus semi absolut. Jadi penulisannya kita rubah, yang aturnya menggunakan rumus kita ganti menggunakan simbol dolar. Jadi apa gunanya ini? Agar kita tidak mengcopy masing-masing file. Sebenarnya bisa ya, kita langsung copy satu-satu, kita kerjakan sama dengan B5, B6, B7 sampai seterusnya ke bawah sehingga dapat dia hasilnya. Tapi kan terlalu lama kalau misalnya kita punya tugas yang banyak. Jadi bagaimana caranya supaya tidak mengerjakan satu persatu? Maka kita akan menggunakan rumus semi absolut ini. Biasanya rumus ini digunakan untuk perhitungan yang menggunakan uang atau mata uang. Jadi contohnya saja, ini ada sama dengan B4. Ini rumus yang biasa ya, B4 dikali A5 tadinya. Jadi kita lampirkan saja simbol dolar. Ketik manual simbol dolar di depan baris atau di depan kolomnya. Bisa juga dengan tombol F4 atau Fn tambah F4. Jadi tergantung dari laptop Anda masing-masing. Ada laptop yang F4 saja sudah keluar, ada juga yang harus menggunakan Fn, simbol Fn ditambah F4. Jadi dicoba ya masing-masing. Absolut untuk baris Fn atau Fn ditambah F4 digunakan 2 kali. Jadi kalau sekali kita buat, yang keluar adalah rumus absolut. Jadi kalau untuk semi absolut diketiknya 2 kali, sehingga yang keluar adalah $4. Bisa ya. Jadi kalau absolut iya, dua-dua nanti kena dolar baris dan kolomnya. Jadi kita hanya perlu satu saja untuk semi absolut. Nah, itu juga dilakukan untuk yang A5-nya. Jadi tadi kan udah B4 kena semi absolut, sekarang kita A5-nya juga kita semi absolut kan. Jadi caranya kalau untuk yang kolom agak berbeda dengan yang absolut baris. Kalau baris tadi kan 2 kali ya. Kalau yang untuk kolom itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi agar yang dikunci itu tadi perkalian tadi udah dikunci untuk yang B4, sekarang yang dikunci adalah yang A5-nya. Kita coba ya. Nanti kita taruh dolar. Tapi sebelum itu kalian harus tahu penggunaan rumus ini hanya dilakukan untuk perkalian yang menggunakan dolar atau menggunakan mata uangnya. Kita coba. Jadi 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi kalau misalnya untuk yang kolom tadi 3 kali, keluar hasilnya 10.000. Jadi itu perkaliannya. Ini juga berlaku untuk yang berikutnya, tapi karena ini kita sudah semi absolut kan, kita tidak perlu mengetik satu-satu. Jadi kita cukup menarik drag seperti biasa saja. Jadi inilah kelebihan dari rumus semi absolut. Jadi nggak semua dikerjakan, kita tinggal tarik ke bawah dan ke samping. Jadi kalau ke samping keluar hasilnya, tarik lagi ke bawah. Jadi tidak dikerjakan satu demi satu. Nah kan tidak muncul lagi pagar seperti yang tadi kan. Nah ini kegunaan untuk penguncian rumus semi absolut. Oke, kita akan masuk bahasan berikutnya, itu bagaimana menggunakan untuk rumus untuk yang absolutnya. Tadi semi, sekarang yang absolutnya. Apa itu rumus absolut? Rumus absolut ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Ingat ya, contohnya di depan A dan di depan 1. Digunakan F4 atau Fn ditambah F4 sebanyak 1 kali saja. Jadi kan untuk baris yang 2 kali, kolom 3 kali. Sekarang ini hanya 1 kali saja, supaya langsung secara otomatis dolarnya berada di depan kolom dan di depan baris.
Di sini ada kolom untuk daftar pendapatan sewa Villa Rosemary. Kita akan mencari total biayanya. Total biaya yang dihitung dari uang muka dan sisa pembayarannya. Jadi di sini ada tarif sewa per harinya adalah 1 juta rupiah. Ada uang mukanya 50% dari tarif sewa per harinya. Ini adalah kolom yang kita kerjakan, mulai dari nomor, nama penyewa, dan dari lama sewanya. Jadi kita akan mulai mengisi total biaya dulu ya. Untuk total biayanya kita akan menghitung dari tarif sewa per harinya. Berarti dikalikan tarif per hari dikali dengan lama sewanya. Ini untuk kolom D8. Untuk kolom D8, maka rumus yang akan kita gunakan adalah kita kalikan 1 juta dikali 3. Tapi di sini kita akan menggunakan rumus absolut. Jadi langsung saja kita kalikan dengan menggunakan rumus absolut ya. Sama dengan C3 yang 1 juta ya, 1 juta itu C3. Ingat dan ingatkan kembali, kalian harus menghafal nama-nama sel. Jadi kalau misalnya ditunjuk, kalian harus tahu itu apa nama selnya. C3 berarti di kolom C di baris ke 3. Kemudian dikalikan dengan lama sewa orang menyewa dari Villa Rosemary ini. Jadi dikalikan 3. Tapi jangan lupa untuk melampirkan rumusnya F4 tadi sebanyak 1 kali. Jadi ada dolar di depan C, ada dolar di depan 3 secara otomatis. Ingat 1 kali ya, kalau 2 kali tadi untuk baris, dan kalau 3 kali untuk kolom. Nanti mungkin lebih mudah kalau kita praktekkan langsung, mudah-mudahan ya. Kemudian kalau sudah bisa ya, dikalikan dengan 3 atau dari C8 ya, langsung keluar 3 juta rupiah. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan mendragnya ke bawah agar semua keluar. Nah, langsung kita tarik drag ke bawah, kemudian keluarlah hasilnya. Sekarang kita akan mengisi uang muka. Jadi uang muka itu adalah perkalian dari tarif sewa per hari dikalikan dengan 50% uang muka. Jadi kita kalikan, tapi kita yang ngalikannya sudah dari kolom D8. Jadi C4 itu 50%, ditaruh F4 nya 1 kali dikali D8, keluar 1.500.000, kemudian di drag ke bawah. Jadi 50% dari total biaya. Jangan lupa ya, jadi 50% nya bukan dari tarif sewa per hari, tapi dari total biayanya. Nah, jadi ketika kita klik satu persatu, rumusnya tidak terganti. Itu gunanya dari rumus absolut. Rumus yang di sebelahnya tidak terganti walaupun kita tarik ke bawah atau ke samping. Itu juga pada kolom uang muka. Rumusnya masih bagus ya, tidak terganti. Ini untuk yang Selan, Bianca, untuk yang Robi dan seterusnya ya. Jadi kita memperoleh uang mukanya 50% dari kolom D, 50% dari 3 juta, 1.500.000, 50% dari 5 juta, 2.500.000,
5% dari 2 juta, 1 juta dan seterusnya. Jadi berapa sisa pembayaran yang harus dibayarkan adalah D8 dikurang E8. Jadi sisa pembayaran itu adalah total biaya yang dibayarkan dikurang uang muka. Jadi langsung keluar hasilnya. Jadi untuk tugasnya tuliskan rumus sel nomor 1 D4. Jadi sel D4 itu apa rumusnya? Perhatikan dari video sebelumnya, kemudian E4, F4 dan sampai seterusnya. Oke, perjumpaan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.